Termasuk tipu daya iblis itu kepada orang yang berharta adalah setelah dia punya harta, tidak mau dia ngeluarin. Iblis membisikkan ke dia, ini kan hasil kerja kerasmu. Kau yang capek bekerja, kau yang memeras keringat, kau yang dulu sungguh-sungguh sekolah, kau yang ini, kau yang itu, ngapain kau kasih-kasih ke orang lain duitmu? Padahal saat Allah menitipkan harta itu ke kita, secara tidak langsung bahasa Allah tuh begini, wahai hambaku, ini kutitipkan harta untukmu, tapi ingat ya, sebahagiannya engkau harus keluarkan. Harta yang sudah mencukupi nisab kemudian tidak dikeluarkan zakatnya, maka ini jadi kotor. Kenapa? Bercampur di situ antara harta kita dengan hak orang lain yang semestinya kita keluarkan. Jadi dulu orang-orang kafir, kata Allah dalam Quran, kalau dikatakan kepada orang-orang kafir itu, infakkanlah sebahagian harta yang Allah rezekikan kepada kamu. Apa kata mereka? Apakah kami harus memberi makan orang-orang miskin itu? Kalau Allah Ta'ala berkehendak, Allah kan bisa ngasih makan mereka. Kenapa harus kami ngasih? Kalau Tuhan kalian Allah itu mau, kan bisa dia kasih langsung ke mereka. Kalau ditanya begitu ya bisa. Kuasa Allah Ta'ala ngasih orang miskin makan. Kenapa Allah harus suruh kita? Jawabannya, salah satu jawabannya, karena Allah sayang dengan kita. Allah pengen kita dapat pahala dari situ. Jadi kalau betul-betul kita fahami hakikatnya, sebetulnya tugas kita itu cuma ngasih. Yang dikasih milik Allah, bukan milik kita. Jadi tugas kita apa? Cuma ngasih, pahalanya ke kita. Yang dikasih harta milik Allah, yang dapat pahala kita. Baik, malam ini kita sambung talbisul iblis terhadap orang-orang yang berharta. Jadi salah satu target iblis untuk melakukan tipu dayanya adalah orang-orang yang berharta. Dan nanti setelah ini ada juga talbisul iblis, tipu daya iblis terhadap orang-orang miskin. Maka si kaya kena tipu daya iblis, si miskin juga ada yang kena tipu daya iblis. Berarti kaya dan miskin bisa kena tipu daya iblis? Iya. Sama halnya ada tipu daya iblis terhadap alim dan kepada orang jahil. Orang alim kena tipu daya iblis, orang jahil juga kena. Ya, orang awam juga kena. Ahli ibadah kena tipu daya iblis. Ahli maksiat juga kena tipu daya iblis. Jadi semua umat manusia ini kena tipu daya iblis. Iya. Karena itu sudah menjadi ikrar iblis di hadapan Allah. Kata iblis, la'uwiyannahum ajma'in. Saya hendak menyesatkan mereka semua keturunan Adam ini. Jadi matlamat tujuan iblis itu setelah Allah Ta'ala melaknatnya cuma satu. Bagaimana supaya keturunan Adam yang dia benci itu bisa sama-sama masuk neraka dengannya. Maka siapapun manusia ini, apapun amalannya, apapun kerjanya, apapun status sosialnya, pasti akan didatangi oleh iblis dan melakukan tipu daya terhadap mereka. Termasuk salah satu target iblis adalah orang berharta. Nah, makanya saat kita dititipin Allah Ta'ala harta, ya, hati-hati di situ ada tipu daya iblis. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menyimpulkan setidaknya, kata beliau, iblis melakukan tipu daya terhadap orang-orang berharta itu dari 4. Maka hati-hati, perhatikan 4 ini. Kalau ada pada diri kita, artinya kita kena tipu daya iblis. Yang pertama apa? Hubbul mal. Ya. Yang pertama adalah dia kena tipu daya iblis dari mencari harta itu. Dari mencari harta tersebut. Nah, ya. Maka kalau orang mencari harta itu dengan cara yang haram, cara yang tak halal, artinya dia adalah orang yang diperdaya oleh iblis. Sebanyak apapun harta yang dia tumpuk, tapi harta ini misalnya didapatkan dari hasil riba, dari hasil nipu, dari hasil nyolong, dari hasil korupsi, ya,
dari hasil-hasil yang tidak benar, sebanyak apapun ini harta didapatkan, maka ini harta atas tipu daya iblis. Maka ketahuilah, siapapun di antara kita yang memperoleh harta dengan cara yang tidak halal, sesungguhnya kita sedang berada di bawah tapak kaki iblis. Ya, orang-orang yang mencari harta dengan cara yang tidak halal itu semua sedang berada di bawah tapak kaki iblis. Ya, makanya di akhirat nanti, saat kita dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang dihisab di hadapan Allah itulah salah satunya adalah an malih, tentang harta kita. Jadi setiap harta yang pernah kita miliki itu dihisab di hadapan Allah. Pertanyaannya dua, untuk apa engkau habiskan dan dari mana itu engkau dapatkan? Jadi harta kita itu nanti akan ditanya Allah. Pertama, dari mana engkau dapat itu? Sumbernya dari mana? Ya, apakah sumbernya hasil kerja yang halal atau hasil kerja yang haram? Yang kedua, misalnya sumbernya halal. Sumbernya halal pun belum menjadi jaminan bahwa kita akan selamat. Misalnya ada orang nanti saat dihisab di hadapan Allah, Allah Ta'ala tanya, min aina iktasabahu, dari mana harta itu engkau dapatkan? Ya Allah, dulu aku berbisnis, aku buat kedai ini, aku buat kedai itu, aku punya kebun, macam-macam. Dia buat usaha, lalu aku dapat. Apakah sudah jadi jaminan itu dia lolos? Belum. Ada pertanyaan kedua, untuk apa engkau belanjakan? Itulah kurangnya saya, ya Allah, katanya. Kurang di mana? Dulu gara-gara itu aku main perempuan, katanya. Laki-laki ini kan kalau udah tebal kantong tuh kadang-kadang serong dia ke kanan ke kiri kan. Ya, duit sih memang duit dia, tapi membelanjakan harta itu nggak benar. Gara-gara itu dia lebih banyak di meja judi. Gara-gara itu dia menjadi sponsor orang untuk melakukan tindakan kriminal. Gara-gara duit yang banyak tadi kemudian menjadi dalang terhadap banyak kejahatan. Memang duit ini dia peroleh mungkin katakanlah dari kebun dia, hasil kebun halal apa haram? Halal. Ya. Mungkin setelah dia dapat juga, dengan itu dia berpoya-poya menyombongkan diri kepada orang. Jadi salah satu bentuk tipu daya iblis terhadap orang dalam masalah harta ini adalah iblis memperdaya dia, tujuanmu bagaimana hartamu supaya banyak, prosesnya bagaimana nggak usah pedulikan. Ya, saya pernah mendengar ucapan orang begini, kalau saya tidak salah, dia bilang yang haram saja susah apalagi yang halal, katanya. Jadi memang betul kata Nabi SAW, sayati zamanun, akan datang suatu masa saat itu orang sudah tidak peduli amin halalin aw haramin, apakah sumber rezekinya dari halal atau yang haram, dia nggak peduli. Maka orang-orang yang seperti ini semua orang-orang yang kena tipu daya iblis. Ya, orang-orang yang kena tipu daya iblis. Maka kalau kita mulai diarahkan ke situ, cepat-cepat baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini syaitan punya kerja. Ya. Dan begitu banyak manusia gelap mata, gelap iman, gelap hati saat ada duit di tangan. Ya kan? Bukan duit dia, akhirnya diambil. Kita mendengar bagaimana duit zakat yang semestinya diberi kepada asnaf yang memerlukan, tiba-tiba habis begitu saja. Ya kan? Padahal mestinya duit zakat itu untuk kemaslahatan umat, untuk menolong orang miskin, orang fakir, ya, orang-orang yang Islam yang bersekolah tapi tak mampu. Mestinya digunakan untuk itu. Tapi tidak. Ada orang diambil. Ya,
Maka orang-orang seperti itu kena tipu daya iblis, ya. Itu tipu daya iblis pertama terhadap orang yang mempunyai harta, ya. Iblis memperdaya dia untuk mendapatkan harta sebanyak-banyaknya, mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya tanpa pernah melihat apakah sumbernya halal atau haram. Yang penting dapat harta. Nah, ini kalau ada orang seperti ini, artinya dia adalah budak iblis. Dia adalah budak iblis, ya. Yang kedua, bagaimana tipu daya iblis terhadap orang yang berharta itu? Nah, dari sisi kebatinannya. Bagaimana batin orang yang berharta itu? Di antara mereka tidak mau sama sekali mengeluarkan zakatnya. Nah, ya. Nggak mau berzakat, sebanyak apapun harta dia nggak mau diberzakat, ya. Atau dia zakati tapi zakat yang dia keluarkan tidak sesuai dengan nisab harta dia. Katakanlah mestinya zakat dia 50 juta begitu, dia cuma mau keluarin 20 juta misalnya. Aku berzakat, ya berzakat, tapi tidak sesuai dengan nisabnya, ya. Nisab zakat itu berapa? Nisab zakat itu ukurannya, ya, sekitar 80 gram emas. Sekarang 1 gram emas sudah berapa? Sudah hampir 2 juta sepertinya, ya. Sekarang kalau dulu sekitar 1 juta, maka gampang hitungnya. Sekarang rasanya sudah hampir 2 juta, walaupun belum sampai, tapi mungkin sudah 1.800.000 sekian mungkin per gram, ya. Nah, kali 80 berarti hampir juga 200 juta, ya. Berapa dari situ diambil? 2,5%-nya, ya. 2,5%-nya ambil dari situ. Berapa tuh kira-kira? Ya mungkin lebih kurang sekitar 5 juta, ya. Nah, gitu. Jadi termasuk tipu daya iblis itu kepada orang yang berharta adalah setelah dia punya harta tidak mau dia ngeluarin. Iblis membisikkan ke dia, ini kan hasil kerja kerasmu, kau yang capek bekerja, kau yang memeras keringat, kau yang dulu sungguh-sungguh sekolah, kau yang ini, kau yang itu, ngapain kau kasih-kasih ke orang lain duitmu? Padahal saat Allah menitipkan harta itu ke kita, secara tidak langsung bahasa Allah tuh begini, wahai hambaku, ini kutitipkan harta untukmu, tapi ingat ya, sebahagiannya engkau harus keluarkan, ya. Kenapa kita harus berharta itu? Kenapa kita harus berzakat misalnya? Kata Allah dalam Quran, khudz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Ambillah zakat dari harta mereka itu. Pertama, zakat itu bertujuan untuk membersihkan harta kita tadi. Maka harta yang sudah mencapai nisab itu kadar wajib kita mengeluarkan zakat. Harta yang sudah mencukupi nisab kemudian tidak dikeluarkan zakatnya, maka ini jadi kotor. Kenapa? Bercampur di situ antara harta kita dengan hak orang lain yang semestinya kita keluarkan. Walaupun mungkin dalam pikiran kita mengatakan ini kan duit saya semua, itu kata kita. Tapi saat Allah menitipkan itu harta, Allah Ta'ala pesan, wahai fulan, sebahagian dari harta yang kutitipkan ini kasih ke orang miskin, kasih kepada sabilillah, kasih kepada orang-orang susah, kasih ke mereka. Nah, begitu. Kenapa Allah Ta'ala harus buat begitu? Ya, jadi dulu orang-orang kafir, kata Allah dalam Quran, wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah, kalau dikatakan kepada orang-orang kafir itu, infakkanlah sebahagian harta yang Allah rezekikan kepada kamu. Apa kata mereka? Apakah kami harus memberi makan orang-orang miskin itu? Walau sya'allahu la'at'amahum. Kalau Allah Ta'ala berkehendak, Allah kan bisa ngasih makan mereka. Kenapa harus kami ngasih? Kalau Allah Ta'ala mau kan, kalau Tuhan kalian Allah itu mau kan bisa dia kasih langsung ke mereka.
Ya, kalau ditanya begitu ya bisa. Kuasa Allah Ta'ala ngasih orang miskin makan. Kenapa Allah harus suruh kita? Jawabannya, salah satu jawabannya, karena Allah sayang dengan kita. Allah pengen kita dapat pahala dari situ. Jadi kalau betul-betul kita fahami hakikatnya, sebetulnya tugas kita itu cuma ngasih. Yang dikasih milik Allah, ya kan? Yang kita kasih itu milik Allah, bukan milik kita. Jadi tugas kita apa? Cuma ngasih, pahalanya ke kita. Yang dikasih harta milik Allah, yang dapat pahala kita. Nah, iya kan? Cuma manusia ini karena banyak kurang iman, kena perdaya tipu daya syaitan, dia menganggap ini harta semua milikku, tak mau aku berkurang walau sedikit pun, maka kalau dikeluarkan untuk zakatnya berat sekali dia rasa. Padahal kalaulah kesadaran berzakat di negeri kita ini kuat dan zakat dikelola dengan benar, itu zakat itu cukup berdampak kepada ekonomi masyarakat kita. Saya rasa angka kemiskinan cukup drastis bisa dikurangi dengan zakat. Walaupun tidak tuntas 100%, tapi cukup banyak mungkin orang-orang yang bisa dikeluarkan dari garis kemiskinan kalau benar-benar dikelola. Berapa banyak muslim penduduk Indonesia ini yang wajib zakat? Ya, sangat banyak sekali. Kalau dikelola dengan benar, mungkin itu duit dan dampaknya luar biasa. Cuma kurangnya kita ini mungkin masih kurang di pengelolaannya, ya. Jadi yang kita nampak cuma, mohon maaf ini bukan mau mengkritik Basnas ya, tapi secara umum sepertinya di masyarakat kita cuma tahu yang bernama Basnas dan nampak kantornya itu tok. Gerakan realnya di masyarakat masih sangat kurang. Sosialisasi kenapa orang harus berzakat masih sangat kurang. Membangun kesadaran umat untuk berzakat masih sangat kurang. Dan masyarakat secara umum pun belum tampak itu duit-duit zakat dikemanakan. Nggak begitu kelihatan. Tidak terdengar ada tetangga kita orang miskin kemudian dikasih duit zakat, kita belum kedengaran. Justru yang terdengar sama kita ada duit zakat yang digelapkan. Akhirnya itu mengurangi kepercayaan orang yang mau berzakat kepada badan amil zakat. Padahal mestinya kalau itu dikelola, anak-anak kita yang mau bersekolah terutama jurusan agama mestinya bisa dibereskan. Ya, sederhana saja. Negara jumlah Islam di negara tetangga kita itu jauh lebih sedikit ketimbang kita, ya kan? Malaysia itu penduduknya cuma 30 jutaan. Yang muslim paling maksimal 60% paling banyak. Bisa-bisa nggak sampai sebetulnya. Cukup sedikit sebetulnya. Tapi zakat mereka begitu berdampak ke orang Islam. Nggak ada tuh ceritanya ada orang mau kuliah ke Mesir nggak sanggup biaya pesawatnya, nggak ada ini kemampuan, nggak ada. Kenapa? Masuk zakat dibiayain sampai selesai, bukan cuma tiket pesawatnya, sampai selesai. Mahasiswa setiap semester dapat. Dari mana duit zakat itu? Karena duit zakatnya sudah dikelola dengan baik, masyarakatnya sudah dibangunkan kesadaran mereka untuk berzakat. Jadi orang di sana secara umum setiap tahun dia sudah ngitung zakatku berapa. Orang kita nggak pernah ngitung, berapapun hartanya nggak pernah dihitung dan memang nggak mau dihitung. Nah, ya, sudah pun ada yang berzakat, belum kelihatan kita pengelolaannya entah kemana. Ada saya dengar kabar kalau kamu dekat dengan orang-orang Basnas kamu bisa dapat katanya. Oh begitu pula. Kalau pesantrenmu dekat dengan pengurusnya, pesantrenmu bisa dapat zakat. Oh berarti yang tak dekat itu tak dapat. Kan kacau kalau begitu kan. Ya, jadi salah satu tipu daya iblis itu terhadap kita orang-orang yang berharta itu
dibuat Allah Ta'ala mereka sangat bakhil. Setelah dibuat iblis mereka sangat bakhil. Setelah dapat harta itu, iblis senantiasa membisikkan kepada mereka, jangan sedekah, jangan zakat, jangan mau mengeluarkan. Padahal zakat itu salah satu dari rukun Islam kita. Orang kita cuma ringan tangannya kalau bayar zakat fitrah. Kenapa? Ya murah. Apa zakat fitrah tak sampai 100.000, ya kan? Murah, ya ringan dia. Kenapa? Murah. Padahal zakat yang benar-benar berdampak itu zakat mal itu, ya, zakat mal itu. Keluarkan zakatnya, ya. Disebut dalam riwayat, nanti di akhirat harta yang kita simpan-simpan, kita tak mau keluarkan zakatnya, justru menjadi azab ke kita. Ya, walladzina yaknizuna az-zahaba wal fiddah, ya, orang-orang yang suka nyimpan emas dan perak dan tidak mau mengeluarkan zakatnya di jalan Allah Ta'ala. Mereka menyangka bahwa itu akan mendatangkan kebaikan kepada mereka, padahal justru tidak, itu akan menjadi petaka kepada mereka, kata Allah. Maka disebut di dalam hadis, nanti itu harta akan berubah menjadi ular. Ular itu akan mematuknya di dalam neraka sambil berkata, ana maluk, ana maluk, ana maluk. Saya hartamu yang dulu kau simpan-simpan, tak mau kau keluarkan zakatnya. Ya. Jadi akhirnya menjadi azab. Ya. Makanya Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quranul Karim, wabtaghu fima atakallahu daral akhirah, carilah kebahagiaan akhirat dengan nikmat harta yang Allah titipkan kepadamu di dunia. Gunakan, bayar zakatnya. Zakat itu wajib. Oh, harta saya tak cukup zakat, tak cukup nisab. Mulai dari dulu tabungan tak pernah lebih dari 10 juta misalnya. Dari muda sampai dah mau mati tak pernah banyak duitku, cuma 10 juta, 20 juta, tak sampai nisab. So jadi tak wajib zakat? Ya tak wajib, tapi tetap sisihkan sedikit sebagai infak dan sedekah. Sifatnya sunat. Kalau zakat tadi wajib, ini sifatnya sunat. Sanggup 5.000 perak, 5.000 perak lah. Sanggup 10.000, 10.000 lah. Sekali-sekali agak lapang kasih 100.000. Ya kan? Tapi bagi yang sanggup berzakatlah, ya, keluarkan zakatnya. Dan mestinya zakat kita ini dikelola dengan sebaik-baiknya. Apa kata-kata iblis kepada orang? Bisikan yang selalu dia bisikan adalah, jangan kau berzakat nanti hartamu habis, jangan kau berzakat nanti hartamu habis. Itu dia bisikan terus. Asy-syaitanu ya'idukumul faqr. Syaitan itu selalu nakut-nakutin kita miskin. Jangan, nanti kau miskin, berkurang hartamu, susah kau nanti untuk anakmu lagi, macam-macam, banyak keperluanmu lagi. Jangan. Akhirnya orang itu pun terpedaya, akhirnya dia tak berzakat. Maka siapapun yang berharta, cukup nisabnya, cukup haulnya, tak mau dia berzakat, dia budak iblis. Dia adalah budak iblis. Maka perlu untuk beristi'adzah, meminta perlindungan kepada Allah dari talbisul iblis ini, dari tipu daya iblis ini. Ya, dalam saat yang bersamaan sekarang ini sudah begitu banyak badan amil zakat. Ada badan amil zakat di bawah pemerintah, ada di bawah organisasi, ya kan? Sebetulnya saya melihat itu ada baik dan buruknya. Baiknya ya ada amil zakat. Buruknya apa? Terlalu banyak tukang kutip, terlalu banyak badan amil zakat ini, badan amil zakat itu. Mestinya cukup satu udah, jangan banyak badan amil zakatnya. Satu dia bergerak semua, suaranya sama, begitu. Ini enggak, banyak sekali badan amil zakat. Organisasi ini punya badan amil zakat sendiri, ini punya badan amil zakat sendiri. Ya, Malaysia itu kan termasuk salah satu negara yang pengurusan zakatnya yang cukup bagus.
Nggak banyak badan ambil zakat mereka itu. Setiap provinsi ada badan ambil zakatnya. Cuman itu semua. Sampai ke bawah tuh cabang-cabangnya. Cuman itu, di sana cabang, sana cabang, tapi satu. Nggak ada badan ambil zakat organisasi. Kami membuka badan ambil, nggak ada. Kita ada yang hujungnya nu, ada yang hujungnya mu, tak apa-apalah hujungnya. Pokoknya semua buat badan ambil zakat sendiri. Ya, padahal pemerintah sudah punya Basnas. Udah itu aja di cabang-cabangin setiap kecamatan, setiap kelurahan, setiap RT bila perlu. Udah itu aja. Tugas ambil zakat itu, badan ambil zakat itu kan dua. Kumpulin, distribusikan. Kumpulin, distribusikan. Itu dua itu tugasnya. Ambil zakat itu dari orang-orang berharta, kemudian serahkan kepada orang-orang yang susah. Itu aja kerjanya. Maka mestinya Basnas itu dibuat cabang-cabangnya dari provinsi, kota, per kecamatan, per kelurahan sampai ke bawah, biar betul-betul menyerap. Jadi bisa ngumpulin zakat, setelah dikumpulin kemudian di ini. Dan salah satu hal yang paling penting lagi, badan-badan amil zakat ini wajib diaudit. Wajib diaudit. Ya. Setahu saya di apa namanya, di Malaysia itu, ya, di Malaysia itu NGO sekalipun, organisasi-organisasi itu semua diaudit oleh negara. Maka nggak bisa mereka sesuka hati ngumpulin duit. Kita ini kan masih cukup bebas. Ada orang ngumpulin donasi, ngumpulin donasi, ngumpulin donasi. Pernah nggak tuh diaudit? Kemana sebetulnya itu duit? Ada katanya dulu entah mau beli apa gitu, mau kemana begitu. Banyak sekali tukang kumpulin duit. Tapi itu semua NGO yang mengatakan diri ngumpulin duit ini nggak pernah sekalipun diaudit. Apakah duitnya memang benar-benar digunakan untuk tujuan yang benar, atau cuma bagi-bagi di kantong si fulan sekian, kantong si fulan sekian, kantong si fulan sekian. Nggak pernah tahu kita. Ada orang ngumpulin duit dengan jualan gaza. Ya saya jujur aja bilang, memang ada yang benar ngumpulin donasi untuk dibawa ke sana, ada benar. Dan kalau benar kita harus ikutin, tapi kita nggak bisa mengingkari ada orang jualan gaza demi mempertebal kantongnya. Ya, ada. Ada orang yang jualan musibah demi mempertebal kantongnya. Terjadi musibah, dia jual untuk apa? Ngumpulin duit. Duitnya kemana? Masuk kantong. Kenapa? Nggak pernah diaudit. Dan cukup bebas orang untuk melakukan open donasi. Padahal mestinya supaya tidak terjadi buruk sangka, pemerintah harus lebih ketat. Siapa yang boleh untuk melakukan open donasi? Nggak boleh sembarangan orang melakukan open donasi. Suka hati dia ngumpulin duit. Itu duit kemana? Apalagi cara ngumpulinnya cash. Tiba-tiba duit udah 1 karung. Siapa yang tahu berapa jumlah duit 1 karung itu? Kemana itu duit? Ya, peredarannya kemana? Ya kan? Kan ada tuh dulu suka ngumpulin duit, tiba-tiba duit 1 karung begitu. Kemana alirannya? Ya kan? Hati-hati loh, orang pakai serban 10 kali lingkar benih kepala itu, kalau dengan duit itu bisa gelap mata dia. Makanya mestinya diaudit. Nah, kita ada PPATK, ya, Badan Pengaudit Keuangan, mestinya itu semua diaudit. Jadi yang boleh melakukan open donasi itu hanya orang yang bersiap sedia diaudit. Dan kalau ditemukan penyimpangan, bersiap dia untuk mendapatkan hukuman. Harus begitu. Nah, kita ini cukup bebas. Tiba-tiba ya itulah macam-macam. Ada yang jualan gaza, ada jualan musibah, ada jualan ini, ada jualan itu. Semua tujuannya untuk ngumpulin duit. Setelah itu peredarannya gimana, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Tak tahu kita. Ya. Jadi akhirnya sebahagian umat Islam pun turun kepercayaannya untuk mengamanahkan hartanya tadi. Nah, karena dia tak tahu, tak nampak dia kemana, ya kan? Jadi hati-hati dari talbisul iblis itu.
Ya. Baik. Yang ketiga, dari salah satu bentuk talbisul iblis terhadap orang-orang yang berharta adalah dia melihat dirinya lebih baik ketimbang orang miskin. Iblis bisikkan ke dia, kamu ini lebih baik, lebih mulia daripada itu si miskin. Dia miskin, melarat, sedangkan kamu berharta. Padahal Islam tidak pernah menjadikan standar kemuliaan, standar kebaikan itu dari harta, nggak pernah. Ada orang misalnya lebih banyak hartanya, bukan berarti dia lebih baik, bukan berarti dia lebih mulia, enggak. Tapi iblis itu memperdaya manusia, terutama orang-orang yang berharta, sehingga mereka merasa lebih tinggi, lebih mulia, lebih baik, lebih pintar ketimbang orang miskin. Ya. Saya melihat ada video seorang anak muda, non muslim sih itu anak muda. Apa dia bilang? Orang miskin itu kemungkinannya 3. Satu, dia bilang bodoh. Yang kedua, pemalas. Yang ketiga, arogan. Kenapa ini dia ucapkan begitu? Karena dengan harta tadi dia kena tipu daya iblis. Dia merasa aku pintar, makanya aku kaya. Dia merasa aku rajin, makanya aku kaya. Ya kan? Padahal tidak begitu. Ya, maka hati-hati. Kalau Allah Ta'ala titipin harta ke kita, jangan sampai itu kemudian membuat kita merasa aku ini lebih baik dari orang miskin, aku ini lebih mulia dari mereka, aku ini lebih disayang oleh Tuhan dari mereka. Enggak. Maka kalau kita merasa kita mulia karena Allah Ta'ala titipkan harta, kita sudah salah besar. Ya, sudah salah besar. Allah titipkan harta ke orang tertentu bukan karena dia mulia. Sebaliknya, Allah Ta'ala tidak titipkan harta kepada orang tertentu atau jumlahnya cuma sedikit Allah Ta'ala kasih, bukan berarti dia hina dan Allah tak suka dengan dia. Karena bukti cinta Allah dengan hambanya bukan memberikan harta yang banyak atau harta yang sedikit. Nah, bukan itu bukti cinta Allah Ta'ala kepada hambanya. Nah, maka kalau sampai kita berpikir seperti itu, artinya kita sudah kena tipu daya iblis, ya. Termasuk juga tipu daya iblis terhadap orang yang berharta adalah dari sisi membelanjakan harta itu. Bagaimana mereka membelanjakan harta itu? Mereka membelanjakan harta itu secara boros dan berlebih-lebihan. Lalu dia berkata, duit saya suka-suka saya. Ya, duit saya suka-suka saya. Baju, sehelai baju berapa harga baju dia? 20 juta. Si miskin mendengar itu, ini udah dapat 1 motor aku ini, katanya. Ya, berlebih-lebihan. Ya kan? Apakah orang Islam boleh? Itu enggak boleh. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Furqan, salah satu ciri hamba yang disayangi Allah dan nanti kemudian mereka masuk surga, wa idza anfaqu lam yusrif wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Kalau mereka membelanjakan harta itu tidak boros tapi juga tidak pelit, sedang-sedang, di tengah-tengah, enggak boros. Maka orang boros itu siapa? Saudaranya syaitan, orang yang kena tipu daya syaitan. Boros minta ampun, beli ini beli itu. Badan cuma 1, sendalnya berapa? 10. Sendal untuk keluar ada 5 gonta-ganti. Sendal di rumah ada, sendal di ruang tamu ada, ruang keluarga ada, di dapur ada, di tingkat 2 ada, di kamar ada. Banyak sekali. Kakinya cuma 2, sendalnya 10, jadi 20 karena 2 pasang. Ya,
Badannya cuma satu, mobilnya berapa? 20 mobilnya. Saya sempat punya 2 mobil di saat yang bersamaan. Yang make saya sendiri. Dalam hati saya, ngapain lah ini kok bisa 2 mobil nih. Pergi ke sini pakai yang ini, habis itu pakai yang ini, pakai yang ini, pakai yang ini. Terakhir harus dijual ini satu. Kenapa? Ya untuk apa? Badan kita cuma satu. Kecuali yang makainya 2, biar masing-masing ada begitu. Tapi ketika orang kena talbisul iblis, satu badan, mobilnya berapa? 40, 20, 10. La haula wala quwata illa billah. Dan itu biasanya hanya menjadi pajangan tok. Ya. Kenapa bisa begitu? Iblis memperdaya dia. Maka untuk urusan dunia, iblis itu bisikan boros, nggak apa-apa boros. Tapi dalam urusan agama, baru kerannya ditutup betul sama iblis. Jangan, gitu. Kalau untuk urusan dunia, iblis itu pandai, ya. Ada istilah orang sekarang, dia bilang begini, hadiah untuk diri sendiri, ya, reward untuk diri sendiri. Jadi ketika kita mau membeli yang mahal ini, kata iblis apa, dia coba dia bisikin biar jadi ini barang, dia bilang nggak apa-apa, kamu kan udah capek selama ini bekerja, wajar dong kamu ingin menikmatinya, belilah yang mahal ini. Itu kalau urusan dunia. Coba kalau urusan akhirat, kita mau infak nih 1 juta nih, mumpung duit lumayan nih, mau infak nih 1 juta. Apakah iblis bisik ke kita, ini reward untuk diri kamu, udah capek kamu selama ini bekerja, infaklah 1 juta. Apakah dia mau ngomong begitu? Enggak mau. Justru yang dibisikkan jangan. Begitu, ya. Jadi ini 4 bentuk minimal tipu daya iblis terhadap orang yang berharta. Pertama, dia dibisikkan iblis supaya dia mencari harta sebanyak-banyaknya tanpa memperdulikan apakah ini halal atau haram. Ini yang pertama. Yang kedua, iblis membisikkan kepadanya supaya menjadi kikir kedekut, tidak mau mengeluarkan zakat, tidak mau berinfak, ya. Yang ketiga, bentuk talbisul iblis kepada orang yang berharta itu apa? Dia merasa diri dia mulia, lebih baik, lebih pintar, lebih unggul ketimbang orang miskin tadi. Padahal bukan itu standar kemuliaan, ketinggian, keunggulan. Yang keempat, talbisul iblis terhadap orang berharta itu apa? Ya, iblis memperdaya dia sehingga dalam urusan duniawi dia sangat boros, berlebih-lebihan, ya, berlebih-lebihan, ya. Akhirnya hanya mubazir saja. Badan 1, baju 3 lemari. Badan 1, kendaraan entah berapa, ya. Siapa punya kerja? Iblis, ya. Maka salah satu target iblis memperdaya kita itu dari sisi harta, ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis, ya ibna Adam, la tazulu qadamaka yaumal qiyamah baina yaday Allah azza wa jal hatta tus'ala an arba'. Wahai manusia, kakimu tidak akan bisa bergerak di hadapan Allah pada hari kiamat sehingga engkau ditanya tentang 4 hal. Pertama, umrik fi ma afnaitahu, tentang umurmu, waktu yang Allah beri kita hidup, untuk apa engkau habiskan. Yang kedua, wajasadika fima abtalaita, jasad kita, badan kita ini, untuk apa kita habiskan sampai jasad ini menua, melemah, untuk apa kita habiskan? Beraktivitas, ya. Yang ketiga, wa malik min aina iktasabahu wa aina anfaqtahu. Kemudian yang ketiga yang ditanya itu adalah harta kita, dari mana engkau dapatkan dan untuk apa engkau gunakan. Baru yang keempat, wa ilmik madza amilta fih. Yang akan ditanya itu adalah tentang ilmu kita, apa yang sudah kita ketahui dan sejauh mana sudah kita amalkan ilmu yang kita ketahui.
Tidak akan bergerak nanti kaki kita di hadapan Allah sampai 4 hal ini ditanyakan ke kita dan kita jawab. Cuma 4 pertanyaan, tapi untuk menjawab ini berat ini. Tidak mudah untuk menjawab ini. Pertanyaannya tak banyak, tapi untuk menjawabnya begitu berat. Nah, ya, begitu berat di hadapan Allah. Baik. Selanjutnya, talbisul iblis terhadap orang miskin, tipu daya iblis terhadap orang miskin. Jadi orang kaya kena tipu daya iblis, ya. Orang miskin juga kena. Karena iblis itu menjadi musuh kepada si kaya dan si miskin. Menjadi musuh kepada orang yang taat dan maksiat. Musuh. Jadi iblis itu dalam keadaan kita ikutin sekalipun kemauan dia, tetap kita dianggap sebagai musuhnya. Maka terus disesatkan. Nah, termasuk talbisul iblis ini terhadap orang-orang miskin. Maka orang-orang miskin tidak luput daripada tipu daya iblis. Nah, apa salah satu tipu daya yang iblis buat terhadap orang-orang miskin? Ya, iblis itu membisikkan kepada orang-orang miskin supaya betul-betul menampakkan kemiskinannya, bahkan lebih parah dari realitas dia. Ada orang sebetulnya tidak begitu miskin, ya, tapi iblis bisikkan ke dia supaya perlihatkan kesusahanmu, kemiskinanmu, supaya nanti orang kasihan denganmu. Lalu mereka akan membantumu, menghulurkan tangan kepadamu, lalu bisa engkau dapatkan duit dari situ. Makanya muncullah orang-orang pengemis. Mohon maaf ini ya, orang-orang pengemis itu bisa kita katakan itu orang-orang yang kena terpedaya iblis. Mereka menampakkan diri seperti orang yang sangat susah, tapi ditemukan sebahagian ternyata rumahnya sudah besar di kampung. Dari mana itu duit diambil? Minta-minta. Kan pernah masuk berita tuh, pengemis-pengemis yang di Jakarta rupanya rumahnya di Jawa Barat sana sudah besar-besar. Ada yang punya mobil. Kenapa bisa begitu tuh? Mungkin dia kategori miskin, tapi ketika dia meminta-minta, dia menampakkan diri dia lebih parah daripada keadaan sebenarnya. Siapa yang membisikkan itu? Iblis. Makanya orang miskin yang disukai Allah itu orang miskin yang bersifat ta'affuf, menyembunyikan kemiskinannya. Mungkin kita susah, melarat, kurang harta, tapi sebisa mungkin gak usah tampakkan. Gak usah tampakkan. Allah lebih sayang dengan orang miskin begini ketimbang orang miskin yang ngeluh, minta-minta, apalagi sampai mengemis. Kebanyakan orang seperti itu orang miskin yang sudah kena tipu daya iblis. Jadi ada orang miskin memanfaatkan kemiskinannya demi untuk mendapatkan sedikit keuntungan. Diekspos kemiskinannya ke orang-orang demi dapat huluran tangan. Setelah itu, itulah dimanfaatkan, berputar begitu selama-lama. Ini lebih kurang seperti yang ngumpul-ngumpulin donasi tadi. Baik, waktu kita sudah habis. Itu saja kajian kita malam ini. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari tipu daya iblis ketika kita berharta ataupun tidak berharta. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.